Kemudian kita masuk ke bahasan model faktor. Model faktor mengasumsikan bahwa return ekspektasi saham dan atau return ekspektasi portofolio dipengaruhi oleh satu atau beberapa faktor makroekonomi baik secara parsial maupun secara simultan. Faktor makroekonomi antara lain adalah suku bunga pasar, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan jumlah uang beredar, pertumbuhan nilai ekspor, pertumbuhan nilai impor, dan faktor ekonomi lainnya. Untuk model faktor sendiri terbagi atas model faktor untuk saham dan model faktor untuk portofolio. Sedangkan ragam model faktor terdiri dari model satu faktor dan model multifaktor. Untuk model multifaktor bisa terdiri dari model 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang pertama kita akan bahas untuk model satu faktor. Model satu faktor untuk saham, misalnya saham A dipengaruhi oleh satu faktor yaitu inflasi. Maka persamaan model satu faktor adalah ERAT sama dengan alfa A plus beta A inflasi T plus error term saham A periode T. Jadi kita mencari ekspektasi return untuk saham A pada periode T. Sedangkan rumus untuk resiko saham A adalah standar deviasi A sama dengan akar pangkat beta A inflasi kuadrat dikali standar deviasi kuadrat inflasi plus standar deviasi kuadrat error term saham A. Model satu faktor untuk portofolio. Misalnya portofolio terdiri dari saham A, B, dan saham C, di mana return masing-masing saham dipengaruhi oleh inflasi. Maka persamaan model faktor untuk saham A adalah ERAT sama dengan alfa A plus beta A inflasi T plus EAT. Begitu juga untuk saham B dan saham C, sama ya. Ekspektasi return saham sama dengan alfa saham ditambah beta saham. Jadi beta kan sensitivitas yang mempengaruhi faktor tertentu ya. Jadi beta saham karena pengaruhnya inflasi, maka di sini INF dikali inflasi periode T ditambah error term saham B, saham C, periode T. Sedangkan persamaan model satu faktor portofolio ABC adalah ERPT sama dengan alfa P plus beta P inflasi dikali inflasi periode T ditambah error term portofolio T. Dan untuk resiko portofolionya, maka standar deviasi P sama dengan akar pangkat beta portofolio inflasi kuadrat dikali standar deviasi kuadrat inflasi plus standar deviasi kuadrat error term portofolio. Di mana untuk mencari alfa portofolio yaitu dengan mengkalikan proporsi dikali alfa masing-masing saham. Sedangkan untuk beta portofolio inflasi sama dengan proporsi dikali beta saham dan faktor yang mempengaruhi. Dan sedangkan untuk standar deviasi kuadrat error term saham P adalah proporsi saham kuadrat dikali standar deviasi kuadrat error term masing-masing saham. Kemudian kita masuk ke ilustrasi 9.1. Awal Desember 2020,
Seorang investor membeli saham A senilai 10 juta, saham B 6 juta, dan saham C 4 juta. Kemudian ditampilkan data bulanan return historis ketiga saham dan suku bunga pasar. Kebetulan faktor yang mempengaruhi adalah suku bunga pasar. Selama 12 bulan terakhir sebagaimana tabel berikut. Kita lihat dari Desember 2019 hingga Mei 2020. Kemudian kita diminta yang pertama estimasi modal faktor masing-masing saham. Estimasi modal faktornya. Kemudian yang kedua adalah bila mana akhir Desember 2020 SBP ini adalah suku bunga pasar diperkirakan itu 0,98% per bulan. Maka kita diminta untuk menghitung return ekspektasi dan resiko masing-masing saham dan return ekspektasi dan resiko portofolio. Kemudian untuk menjawab ilustrasi 9.1, maka kita gunakan SPSS dengan analisis regresi melalui langkah entry data di tabel SPSS, kemudian disimpan dengan nama file data ilustrasi 9.1. Kemudian kita klik Analyze Regression Linear, masukkan nilai RA pada kotak dependent yang terdapat pada soal sebelumnya, kemudian masukkan nilai SBP pada kotak independent, kemudian klik OK. Lakukan analisis yang sama untuk saham B, saham C, sehingga akan nampak outputnya. Kemudian kita lihat hasil SPSS untuk saham A. Koefisien ya, di sini ada pada kolom unstandarized koefisien B. Maka di situ nilai konstannya, nilai konstan itu adalah nilai alfanya. Sedangkan nilai betanya adalah nilai SBP-nya. Maka kita ingat rumus yang awal tadi ya, untuk satu faktor saham. Jadi ekspektasi return saham A periode T sama dengan alfa plus beta dikali faktor yang mempengaruhi, sehingga alfanya di sini 12,167 plus betanya adalah min 4,074 ESBPT adalah estimasi suku bunga pasar periode ke T. Maka ini adalah bentuk persamaan dari saham A. Kemudian untuk saham B kita lihat nilai alfanya konstan itu adalah 11,738. Sedangkan nilai betanya adalah min 4,977. Maka ekspektasi return saham B periode T adalah 11,738 plus betanya adalah min 4,977 dikali estimasi suku bunga pasar periode ke T. Sedangkan untuk saham C, ekspektasi return saham C periode ke T, alfanya adalah 6,916 plus betanya adalah min 1,748 dikali estimasi suku bunga pasar periode T. Maka untuk menghitung return ekspektasi dan risiko saham A, B, dan saham C diperlukan standar deviasi kuadrat suku bunga pasar, standar deviasi kuadrat error term saham A, standar deviasi kuadrat error term saham D, dan standar deviasi kuadrat error term saham C.
Maka untuk memperoleh parameter tersebut digunakan SPSS dengan analisis deskriptif statistik dengan langkah menghitung error term saham A, B, dan C. Maka kita tampilkan file data ilustrasi 9.1 tadi, kemudian transform, compute, ketik EAT pada kotak target variable, ketik pada kotak numeric expression RAT. Jadi kan persamaan yang A tadi kan alfa plus beta kali SBP T. Maka 12,167 min 4,074 dikali SBP T. Kemudian klik OK. Dan kita lakukan hal yang sama pada saham B dan C untuk mendapatkan EBT dan ECT. Output analisis berupa EAT, EBT, dan ECT muncul pada file data ilustrasi 9.1 sebagai variabel baru. Kemudian kita menghitung standar deviasi kuadrat SBP, standar deviasi kuadrat EA, standar deviasi kuadrat EB, dan standar deviasi kuadrat EC. Dengan langkah sebagai berikut, kita tampilkan file data ilustrasi 9.1. Kita klik Analyze, Descriptive Statistic. Deskriptif, masukkan SBPT, EAT, EBT, dan ECT ke dalam kotak variabel. Kemudian kita klik Option, contreng, standar deviation, dan variannya. Dan klik OK, maka outputnya akan nampak seperti ini. Untuk nilai SBPT-nya, MEA-nya adalah 0,8658, EAT, MEA-nya adalah 0,0004, EBT 0,00004, dan ECT adalah 0,0000. Untuk menghitung return ekspektasi dan risiko saham akhir Desember 2020, bila SBP-nya adalah 0,98%, maka kita kembali ke rumus awal tadi, persamaan ya. Persamaan ERAT adalah 12,167 min 4,074 SBPT. Maka jika diketahui SBPT-nya adalah 0,98, maka kita bisa menghitung nilai ERAT-nya. Kita masukkan nilai ERAT-nya 12,167 min 4,074 dikali 0,98. Maka return ekspektasi untuk saham A adalah senilai 8,1745%. Sedangkan resiko saham beta ASBP sama dengan min 4,074, kemudian standar deviasi kuadrat EA adalah 0,511, standar deviasi kuadrat SBP adalah 0,004, sehingga resiko sahamnya kita masukkan nilai betanya, kemudian standar deviasi kuadrat SBP dan standar deviasi kuadrat EA. Maka kita lihat standar deviasi kuadrat A-nya adalah 0,5774. Kita keluarkan kuadratnya, akar pangkat 0,5774 adalah 0,7599%. Sedangkan return ekspektasi saham B ERBT adalah, kita ambil rumusnya, yang rumus persamaan saham B 11,738 min 4,977 dikali SBPT. SBPT-nya adalah 0,98, sehingga return ekspektasi untuk saham B periode T adalah 6,0
0,8605%. Dan untuk resiko saham B, kita ketahui dari hasil SPSS tadi ya, beta, kemudian standar deviasi kuadrat EB dan standar deviasi kuadrat SBP, maka ketemu nilai resiko saham B dari akar pangkat 0,1011 adalah 0,3179%. Untuk return ekspektasi saham C, ERCT adalah dari persamaan. Yang tadi ekspektasi return saham C adalah 6,916 min 1,748 SBPT. Maka kita masukkan nilainya SBP 0,98%. Ketemu ekspektasi return untuk saham C adalah 5,2030%. Dan untuk resiko saham C adalah dari akar pangkat 0,0262, maka ketemu nilainya 0,1619%. Kemudian kita menjawab pertanyaan yang B2. Jadi nilai investasi A 10, B 6 juta, dan C 4 juta, total portofolionya 20 juta. Maka kita hitung proporsi saham A adalah 0,50, B-nya adalah 0,30, dan C-nya 0,20. Kita hitung return ekspektasi portofolio B, yaitu proporsi dikali ekspektasi return masing-masing saham. Ekspektasi return masing-masing saham sudah kita dapatkan dari menghitung yang sebelumnya, yang menggunakan persamaan tadi, yang ERAT sama dengan alfa plus beta SBP dikali SBPT. Nah, kita masukkan nilai itu, ekspektasi return masing-masing saham, jadi proporsi kita kalikan ekspektasi return, maka ketemu nilai ekspektasi return portofolionya adalah 7,1860%. Sedangkan resiko portofolio B, standar deviasi kuadrat P, sama dengan beta portofolio SBP kuadrat dikali standar deviasi kuadrat SBP dan ditambah standar deviasi kuadrat EP. Maka kita mencari dulu nilai betanya, beta portofolio SBP. Dengan mengkalikan proporsi masing-masing saham dikali beta masing-masing saham. Maka ketemu beta portofolio SBP-nya adalah min 3,8797. Sedangkan standar deviasi kuadrat EP yaitu proporsi kuadrat, ya, proporsi masing-masing saham kita kuadratkan dikali standar deviasi kuadrat error term masing-masing saham. Maka ketemu standar deviasi kuadrat error term portofolionya adalah 0,063. Dan barulah kita bisa menghitung nilai resiko. Jadi nilai betanya tadi min 3,8797 kita kuadratkan dikali dengan nilai standar deviasi kuadrat SBP-nya. Dari hasil SPSS kita ketahui adalah 0,004 dan baru ditambah standar deviasi kuadrat error term portofolio yaitu 0,063. Maka ketemu hasilnya dari akar pangkat 0,1285 adalah 0,3585%.
Kemudian kita masuk ke contoh ilustrasi 9.2. Awal Desember 2020 seorang investor membeli saham X senilai 15 juta, saham Y 10 juta, kemudian data bulanan return historis kedua jenis saham, dan pertumbuhan ekspor. Kebetulan ini adalah faktor yang mempengaruhi adalah pertumbuhan ekspor, maka kita singkat dengan GE atau growth ekspor. Selama 12 bulan terakhir sebagai berikut datanya. Masih sama pertanyaannya, yaitu yang pertama, estimasi model faktor saham X dan Y, kemudian jika akhir Desember, GE-nya adalah diperkirakan 0,70%. Maka kita diminta menghitung return ekspektasi dan risiko masing-masing saham, dan return ekspektasi dan risiko portofolio. Kemudian kita masuk ke jawaban ilustrasi 9.2. Masih sama dengan menggunakan SPSS ya, langkahnya dengan entry data, kemudian disimpan dengan nama file data ilustrasi 9.2, klik analyze regression, pilih yang linear, masukkan RXT pada kotak dependen dan GET pada kotak independen. Lakukan analisis yang sama untuk Y. Maka output regresi untuk saham X dan Y sebagai berikut. Model satu faktor saham X. Kita lihat nilai alfa dan betanya. Masih ingat rumus ER? Jadi ERXT sama dengan alfa plus beta dikali estimasi GE. Jadi alfanya 4,643 plus betanya 7,518 estimasi GE. Sedangkan untuk persamaan saham Y ada ERYT sama dengan 5,430 plus 3,624 dikali estimasi GE. Sehingga untuk menghitung return ekspektasi dan risiko saham X dan Y diperlukan standar deviasi kuadrat GE, kemudian standar deviasi kuadrat error term saham X dan standar deviasi kuadrat error term saham Y. Untuk menghitung error term saham X dan saham Y, kita tampilkan file data ilustrasi 9.2, klik transform, compute, ketik error term XT pada kotak target variabel, kemudian pada kotak numeric expression-nya kita ketik rumusnya tadi, persamaan alfa plus betanya. Jadi alfa plus beta untuk saham B, untuk saham X adalah 4,643 plus 7,518 kali GE. Kemudian klik OK. Kita lakukan hal yang sama untuk saham Y. Baru kita menghitung nilai standar deviasi kuadrat GE, standar deviasi kuadrat error term saham X, dan standar deviasi kuadrat error term saham Y. Dengan langkah sebagai berikut. Kita tampilkan file data ilustrasi 9.2, klik analyze, descriptive statistik, deskriptif, masukkan nilai GE, error term XT, dan error term saham Y periode T pada ke dalam kotak variabel. Klik option contreng yang standard deviation dan variance. Kemudian menghitung return ekspektasi dan risiko saham akhir Desember 2020 bila GE-nya 0,70%. Kita hitung return ekspektasi saham X, yaitu alfa plus beta kali estimasi GE.
untuk GE yang diperkirakan 0,70, maka akan ketemu nilai ekspektasi return untuk saham X periode T adalah 9,9056%. Sedangkan resiko untuk saham X yaitu dengan rumusnya adalah beta X GE kuadrat dikali standar deviasi kuadrat GE plus standar deviasi kuadrat error term saham X. Maka hasilnya adalah akar pangkat 0,3691 dan resiko untuk saham X adalah 0,6075%. Sedangkan return ekspektasi saham Y adalah alfa plus beta kali estimasi GE. Sehingga estimasi GE-nya 0,70%, ketemu ekspektasi return saham Y periode ke-T adalah 7,9668%. Dan resikonya adalah akar pangkat dari 0,1955. Ketemu nilai standar deviasi Y atau resiko Y adalah 0,4422%. Kemudian untuk saham X, kita menjawab pertanyaan yang B kedua. Nilai saham X adalah 15 juta dan Y adalah 10 juta. Total portofolio 25 juta. Dan untuk proporsi saham X adalah 0,60 dan saham Y 0,40. Kemudian kita hitung ekspektasi return portofolionya. Proporsi dikali ekspektasi return masing-masing saham. Jadi 0,60 kali 9,9 dan 0,40 dikali 7,9. Maka ketemu ekspektasi return portofolio adalah 9,1301% dari total investasi 25 juta. Maka kita akan mendapatkan return senilai sebesar 9,13% dari total 25 juta. Untuk resiko portofolio P, standar deviasi kuadrat P sama dengan beta P kali GE kuadrat dikali standar deviasi kuadrat GE plus standar deviasi kuadrat error term saham, error term portofolio. Kita hitung dulu nilai betanya, beta portofolio, yaitu proporsi dikali beta saham. Maka ketemu beta portofolionya adalah 5,9604. Sedangkan standar deviasi kuadrat EP adalah proporsi dikali standar deviasi kuadrat error term saham masing-masing saham. Sehingga ketemu standar deviasi kuadrat error term portofolionya adalah 0,0571. Maka kita bisa menghitung nilai resiko portofolio, yaitu standar deviasi kuadrat P sama dengan akar pangkat 0,1992. Sehingga standar deviasi P atau resiko portofolionya adalah ketemu 0,4463%. Dan kemudian kita masuk ke model 2 faktor. Untuk model 2 faktor saham dan portofolio, dimisalkan portofolio P merupakan kombinasi investasi saham X dan Y. Kemudian dipengaruhi oleh suku bunga pasar dan pertumbuhan nilai ekspor. Maka persamaan dengan dua faktor untuk saham X adalah ERXT sama dengan alpha X ditambah beta X SBP. Estimasi SBPT dikali beta X GE dikali estimasi GE periode T dan error term saham X periode T. Begitu juga untuk saham Y, sama ya, jadi nilai betanya ada dua. Yang pertama nilai beta dari suku bunga pasar dan nilai beta dari pertumbuhan nilai ekspor.
Sehingga untuk persamaan model dua faktor portofolio, yaitu X dan Y adalah ERPT sama dengan alfa portofolio plus beta portofolio SBP dikali estimasi SBP periode T ditambah beta portofolio GE dikali estimasi GE periode T plus error term portofolio periode T. Sedangkan untuk resiko saham X adalah standar deviasi X sama dengan akar pangkat beta X kali SBP kuadrat dikali standar deviasi kuadrat SBP ditambah beta X GE kuadrat dikali standar deviasi kuadrat GE plus 2 kali beta X SBP dikali beta X GE kovarian SBP dan GE. Begitu juga untuk resiko saham Y sama dengan saham X, dan resiko portofolio adalah akar pangkat beta portofolio SBP kuadrat dikali standar deviasi kuadrat SBP, dan beta portofolio GE kuadrat dikali standar deviasi kuadrat GE plus 2 beta portofolio dikali SBP dan beta portofolio GE kovarian SBP dan GE. Untuk mencari beta portofolio SBP adalah dengan mengkalikan proporsi dikali beta faktor yang pertama. Jadi beta masing-masing saham faktor pertama, kemudian beta yang kedua adalah beta masing-masing saham faktor kedua. Dan standar deviasi kuadrat error term portofolio adalah proporsi kuadrat dikali standar deviasi kuadrat error term masing-masing saham. Begitu juga untuk alfa. Alfa portofolio adalah proporsi masing-masing saham dikali dengan alfa masing-masing saham. Kemudian kita masuk ke contoh ilustrasi 9.3. Awal Desember 2020, seorang investor membeli portofolio XY yang merupakan kombinasi X dengan nilai 15 juta dan Y senilai 10 juta. Diasumsikan return saham X, RX, dan return saham Y dipengaruhi suku bunga pasar dan pertumbuhan nilai ekspor. Maka data bulanan itu akan nampak sebagaimana tabel berikut ini dari Desember 2019 hingga November. Kita lihat nilai return saham X, saham Y, kemudian tingkat suku bunga pasar dan pertumbuhan nilai ekspornya. Sedangkan untuk pertanyaannya adalah persamaan model dua faktor saham X dan saham Y. Jika akhir Desember 2020 suku bunga pasar diperkirakan 0,98% per bulan dan GE-nya diperkirakan 0,7% per bulan, maka diminta menghitung return ekspektasi dan risiko masing-masing saham X dan Y dan return ekspektasi dan risiko portofolio. Untuk menjawab pertanyaan ilustrasi 9.3 masih sama dengan menggunakan SPSS ya. Jadi kita tampilkan file data ilustrasi 9.3, baru klik analyze, klik regression, klik linear, masuk RAT pada kotak dependen dan SBPT dan GE pada kotak independen, baru klik OK. Maka outputnya akan nampak seperti ini, dan yang pertama pasti kita adalah mencari persamaannya. Persamaan untuk saham X, alfa plus beta, beta 1 dikali estimasi faktor 1 dan beta 2 dikali faktor kedua adalah betanya, alfanya adalah 4,678 ditambah beta SBP-nya adalah min 0,028 dan beta yang kedua adalah 7,499 dikali GE.
Sedangkan output hasil SPSS regresi saham Y kita lihat dan langsung kita buat persamaannya. Alfa plus beta 1 faktor 1 plus beta 2 faktor 2. Maka ERY-nya adalah alfa 11,155 plus betanya min 4,599 SBP plus 0,463 estimasi GE. Sehingga untuk menghitung return ekspektasi dan risiko saham X dan Y diperlukan standar deviasi kuadrat SBP periode T dan standar deviasi kuadrat GE, kemudian standar deviasi kuadrat error term saham X dan standar deviasi kuadrat error term saham Y. Untuk memperoleh parameter tersebut digunakan analisis deskriptif statistik dengan langkah menampilkan file data ilustrasi 9.3, klik transform compute, ketik estimasi error term sum X periode T pada kotak target variabel, dan pada kotak numerik expression kita masukkan persamaan untuk saham X. Maka kita klik OK dan kita lakukan yang sama untuk saham Y. Kemudian kita menghitung standar deviasi kuadrat SBP, standar deviasi kuadrat GE, dan standar deviasi kuadrat error term saham X, dan standar deviasi kuadrat error term saham Y dengan menampilkan data ilustrasi 9.3, klik Analyze Descriptive Statistik, kemudian yang deskriptif masukkan nilai SBP, GE, error term X, dan error term Y. Option, contreng yang standard deviation dan varian. Klik OK. Maka kita lihat hasilnya untuk standar deviasi dan variannya. Untuk memperoleh kovarian SBP dan GE, analis korelasi dengan langkah analyze correlate bivariate, masukkan SBP GE ke kotak variabel. Option yang dan contreng cross product deviation dan kovarian. Klik continue dan OK. Maka kita akan lihat hasilnya sebagai berikut ini. Dari tabel output analisis deskriptif statistik dan tabel analisis correlation bivariant diperoleh parameter sebagai berikut ini. Itu nilai standar deviasi kuadrat SBP-nya 0,004, standar deviasi kuadrat GE 0,004, standar deviasi kuadrat error term sum X 0,143, standar deviasi kuadrat error term sum Y 0,002, dan kovarian SBP GE-nya min 0,003. Maka return ekspektasi saham X adalah ERX sama dengan alfanya adalah 4,678 plus beta yang pertama adalah min 0,028 ESBPT dan beta yang kedua adalah 7,499 EGE. Maka untuk SBPT-nya adalah 0,98% dan GE-nya 70%, maka masukkan angka tersebut pada persamaannya, ketemu ekspektasi return saham X adalah 9,8999%. Dan sedangkan resiko untuk saham X yaitu beta X SBP kuadrat dikali standar deviasi kuadrat SBP plus beta X GE kuadrat dikali standar deviasi kuadrat GE plus 2 beta X SBP dan beta X GE kovarian SBP dan GE. Kita masukkan angkanya pada persamaan tersebut sesuai dengan hasil SPSS. Maka akan ketemu resiko
resiko saham X dari akar pangkat 0,2262, yaitu 0,4756%. Kemudian return ekspektasi saham Y, yaitu alfanya 11,155 plus beta. Yang pertama adalah min 4,599 ESPBT dan beta yang kedua 0,463 EGE. Kita masukkan nilai SBB-nya 0,98 dan GE-nya 0,70. Maka ekspektasi return saham Y periode T adalah 7,3671. Sedangkan resiko saham Y adalah dari akar pangkat 0,00982 ketemu resiko saham Y adalah 0,3134%. Sedangkan untuk portofolio P dari total 25 juta, maka proporsi saham X adalah 15/25, yaitu 0,60, dan saham Y 10/25 atau 0,40. Untuk return ekspektasi portofolio B adalah proporsi saham dikali ekspektasi return saham, 0,60 dikali 9,899 plus 0,4 dikali 7,3671%. Maka ketemu ekspektasi return portofolionya adalah 8,8868%. Sedangkan untuk resiko portofolio P, yaitu kita cari nilai beta portofolio dari SBP-nya, yaitu proporsi dikali beta masing-masing saham SBP. Maka beta portofolio SBP adalah min 0,18564. Sedangkan beta portofolio GE dari proporsi masing-masing saham dikali beta masing-masing saham GE, maka ketemu beta portofolio GE adalah 4,6846. Dan standar deviasi kuadrat error term portofolio dari proporsi masing-masing saham kita kuadratkan dikali standar deviasi kuadrat error term masing-masing saham. Ketemu standar deviasi kuadrat error term portofolio adalah 0,0518. Sedangkan alfa portofolio dari proporsi masing-masing saham kita kalikan alfa masing-masing saham, ketemu nilai alfa portofolio 7,2688. Sedangkan resiko portofolio dari standar deviasi kuadrat portofolio, yaitu beta portofolio SBP kita kuadratkan dikali standar deviasi kuadrat SBP plus beta portofolio GE kita kuadratkan dikali standar deviasi kuadrat GE plus 2 beta portofolio SBP dikali beta portofolio GE kovarian SBP dan GE plus standar deviasi kuadrat error term portofolio. Maka ketemu nilai standar deviasi portofolio dari akar pangkat 0,1537 adalah resiko portofolionya adalah 0,3921.